Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sungguh hati kami melimpah dengan rasa syukur dan terima kasih di mana Tuhan sudah memberikan kami nafas kehidupan dan hari yang baru. Ini bukan karena kuat dan gagah atau kepintaran kami, tapi semua karena belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pelita yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama, yang saya bacakan hari ini, tertulis dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca dan dengarkan bersama hari ini, yang saya bacakan tadi, kita akan berbicara tentang bahwa ada keselamatan di dalam hati yang mengucap syukur. Ada keselamatan di dalam hati yang mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua telah sama-sama mendengar, mungkin berulang kali membaca atau mendengarnya, bahwa ada sekitar 10 orang datang kepada Yesus. Mereka ini sakit kusta. Mereka berdiri agak jauh ketika Yesus ada di suatu tempat. Mereka dengar sedang lewat. Lalu mereka berteriak, Guru, kasihanilah kami. Lalu apa kata Yesus kepada mereka? Pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Lalu mereka mendengar apa yang dikatakan, apa yang diserukan, diperintahkan Yesus untuk mereka lakukan. Ketika mereka melangkah, sebelum mereka tiba kepada imam-imam, mereka di tengah jalan, mereka sudah menerima, mengalami belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, yaitu apa? Mereka ditahirkan, tubuh mereka disembuhkan oleh Tuhan karena mereka mengikuti perkataan Yesus. Begitu luar biasa perkataan Yesus, sanggup memulihkan kita, sanggup mendatangkan kesembuhan, sanggup mendatangkan kasih dan pertolongan bagi kita. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk mengarahkan hati kita, kehidupan kita, langkah-langkah yang kita jalani. Mari kita melangkah berdasarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Melalui apa tentunya? Melalui firman-Nya. Lakukanlah kebenaran firman-Nya, karena untuk itulah kita mengikuti Yesus. Karena percuma kita katakan kita pengikut Yesus kalau kita tahu tentang Dia, apa perintahnya, kalau kita tidak lakukan, hidup hanya berjalan begitu saja. Tetapi kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongannya Tuhan, kasihnya Tuhan akan kita alami kalau kita menyerahkan kehidupan kita, menyesuaikan hidup kita di dalam jalannya Tuhan. Lalu mereka semuanya, ke-9-nya menjadi sembuh. Tetapi dari ke-9 orang yang ke-10 orang tadi yang disembuhkan tadi, 1 orang yang kembali benar-benar merasakan jamahan Tuhan, benar-benar mengucap syukur, berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Dan dikatakan itu dia tunjukkan dengan dia kembali kepada Yesus yang telah menyembuhkannya, Yesus yang telah mengasihinya, Yesus yang telah menolongnya. Makanya waktu dia tersungkur di depan Yesus, berlutut dan mengucap syukur kepada Yesus, Yesus heran dan berpikir kenapa cuma 1 orang. Karena itulah dia berkata kepada yang 1 orang tadi. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang yang tadinya semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kisah ini
menunjukkan kepada kita ada banyak orang datang kepada Yesus karena kebutuhan, karena keperluan, karena pergumulan, persoalan dalam hidup yang mungkin menekan kita atau menekan seseorang. Ya bisa saja itu pergumulan, persoalan dalam rumah tangga kita, dalam usaha atau pekerjaan kita, sekolah atau perkuliahan kita, atau mungkin masalah dengan tubuh kita, masalah dengan ekonomi kita, masalah apapun yang ada dalam hidup kita. Dan kita sama seperti 10 orang tadi, mereka datang berteriak memohon, "Guru, kasihanilah kami." Dan Tuhan mendengar dan kasihnya, pertolongannya dinyatakan. Tetapi hanya 1 orang yang kembali, dan Tuhan Yesus mempertanyakan, di mana yang ke-9 orang tadi? Lalu Tuhan Yesus katakan di sini tadi, dikatakan kepada orang yang 1 tadi, "Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu Yesus ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi Tuhan Yesus senang dengan orang-orang yang tahu mengucap syukur, yang tahu berterima kasih, yang kembali datang kepadanya untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Atas apa? Atas apa yang telah dialaminya. Apa yang dialaminya? Kasih dan pertolongan Tuhan. Jadi dikatakan kasih dan pertolongan Tuhan ini mendatangkan ucapan syukur bagi orang-orang yang benar merasakan bahwa dia telah ditolong, dia telah dikasihi oleh Tuhan, sama seperti yang 1 ini. Jadi mari kita belajar dari orang yang 1 orang ini. Dari 10 orang hanya dia yang kembali, tetapi yang selebihnya tidak kembali kepada Yesus. Dan Tuhan senang dengan orang yang kembali kepadanya mengucap syukur. Dan sebagai tanda sukacita dan bahagianya Tuhan, di mana orang tersebut menunjukkan rasa terima kasihnya, rasa syukurnya kepada Yesus. Yesus mengatakan kepada dia dengan berkata, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi iman yang sesungguhnya adalah bukan hanya ketika kita memperoleh jawaban dari Tuhan, memperoleh berkat Tuhan, tetapi iman yang sesungguhnya kalau iman itu sampai di tahap kita memperoleh keselamatan karena iman tersebut. Jadi janganlah beriman kepada Tuhan karena segala berkatnya, segala pertolongannya, segala yang kita terima, mujizatnya, hal-hal yang besar, perkara-perkara luar biasa yang kita terima dari Tuhan Yesus. Tapi mari kita belajar untuk mengucap syukur lebih daripada itu. Dengan cara bagaimana? Datanglah kepada si pemberi mujizat itu, si pemberi pertolongan itu, si pemberi kasih itu. Siapakah itu? Yaitu Yesus. Saya percaya saya ada sampai saat ini, semua karena Yesus mengasihi kita, semua karena Yesus menolong kita. Tanpa Yesus kita semuanya jauh dari Tuhan. Tetapi dengan Yesus, ketika dia datang menebus hidup kita, dia menyerahkan hidupnya kepada kita, dia mengorbankan tubuh dan darahnya, sehingga dikatakan oleh pengorbanannya kita ditebus dan kita memperoleh pengampunan. Sehingga ketika kita diampuni melalui Yesus Kristus, kita dibuat benar di hadapan Allah, kita menjadi anak-anak Allah, kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami keselamatan dari Tuhan. Tetapi ingat, setelah kita menerima pertolongan demi pertolongan, kasih yang Tuhan curahkan bagi kita, mari kita belajar untuk mengucap syukur kepada Yesus, berterima kasih kepada Yesus. Kenapa? Karena dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus, bukan hanya berkatnya yang kita peroleh, bukan hanya pertolongannya yang kita peroleh. Di balik itu yang lebih utama adalah Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berarti iman kita yang Tuhan lihat. Iman yang sesungguhnya bukan karena kita menerima berkatnya, tetapi karena kita mengalami kasih Tuhan, yaitu kita datang kepada Yesus berterima kasih karena Yesuslah si pemberi berkat itu. Dan ketika kita menerimanya, katakan kepada Yesus, "Terima kasih Tuhan Yesus, saya mengucap syukur buat hari ini, aku ada hingga saat ini, semua karena kasih Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan." Dan akhirnya Tuhan Yesus katakan kepada kita, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi Tuhan mau iman kita jangan sampai di tahap berkatnya, tetapi iman itu harus sampai di tahap menyelamatkan kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biar kita belajar bersyukur, berterima kasih di hadapan Tuhan. Karena dengan belajar bersyukur, berterima kasih, kita akan menerima keselamatan dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa di dalam ucapan syukur, rasa terima kasih kami pada Tuhan, Tuhan akan jauh lebih berikan dari apa yang kami
kami minta dan doakan. Tuhan bahkan akan selamatkan kami, bukan hanya jasmani kami, tetapi rohani kami. Tuhan akan selamatkan kami, sehingga kami bukan hanya memperoleh hal-hal yang sifatnya sementara, tetapi lebih dari itu kami memperoleh sifatnya kekal, yaitu kehidupan kekal, keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah kami sebagai orang percaya bukan hanya terarah kepada berkat-Nya, tetapi lebih daripada itu tentang keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kami hidup oleh belas kasihan-Mu, kami hidup oleh pertolongan-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena ketika kami melakukan apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, maka kami percaya janji Tuhan akan memberkati, melindungi, menjaga, dan menolong hidup kami. Tuhan yang akan menuntun kami dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.